Ya udah deh, kalau gitu kita langsung undang aja. Ah. Ini salah satu aktor ternama Indonesia. Wah, jadi nggak sabar saya nih. Sabar. Oh iya. Aktingnya keren banget. Yoi. Film Pengepungan di Bukit Duri. Di Bukit Duri. Sudah tayang ya. Iya. Udah 700.000 katanya. Wah. Langsung saja kita sambut Morgan Oey. Waduh. Morgan, selamat datang di Midnight Thank you. Live. Terima kasih atas Thank you, waktunya. thank you. Iya. Gimana? Seperti biasa kalau ada bintang tamu saya cabut. Gak mau nemenin ya? Nggak usah lah, saya pergi dulu ya. Saya mau bimbel. Jangan dong, mau di sini. Iya. Jangan. Jangan lucu-lucu, terus saya salah. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Morgan Oey. Silakan duduk Morgan. Luar biasa. Midnight Live sebelumnya kedatangan sutradara Joko Anwar. Sekarang Morgan Oey. Thank you. Apa kabar Morgan? Baik. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan Lagi sehat. sibuk apa nih setelah penayangan dari Pengepungan di Bukit Duri? Sekarang lagi sibuk media visit dan cinema visit. Oke. Untuk Pengepungan di Bukit Duri. Oke, semoga filmnya sukses ya. Amin. Sebagai informasi, jumlah penonton Pengepungan di Bukit Duri saat ini mencapai 702.742 penonton. Mungkin masih naik lagi nih angkanya. Masih naik lagi, mungkin habis kita interview dari Midnight Live mungkin bisa langsung naik ya. Amin. Amin. Bagaimana sejauh ini melihat respon dari masyarakat? Responnya sangat positif, responnya sangat respon dari masyarakat itu kan kayak misalnya ada Gen Z tuh suka banget kayak mereka merasa film ini tuh ternyata penting gitu karena banyak sekali hal-hal atau misalnya kayak part sejarah tuh yang mungkin mereka tuh nggak pernah dapetin di sekolah gitu. Jadi ini semacam jadi hal yang baru buat mereka gitu. Tapi kalau untuk generasi saya, generasi di atas saya, ini film sangat penting untuk ditonton sebenarnya karena sehabis nonton biasanya reaksi penonton atau respon penonton tuh kayak memantik diskusi, Mas. Betul. Gitu. Jadi responnya sangat bagus. Saya baru nonton kebetulan ya, Pengepungan di Bukit Duri ini 2 hari lalu. Thank you. Saran saya sih kalau nonton jangan ngedip deh. Kenapa tuh? Apalagi izin beli makan, ke toilet. Iya. Begitu skip satu scene, udah bingung tuh ke belakangnya. Perlu nonton lagi. Dan saya termasuk orang yang benar-benar nggak bisa sekali nonton gitu ya. Harus nonton lagi, memahami lagi filmnya seperti apa. Karena banyak Easter egg-nya ternyata saya lihat di X gitu ya. Iya. Tapi tidak pernah menyangka ya, respon masyarakat sebegitu luar biasa seperti ini. Iya, nggak pernah nyangka karena pertama kali diajak bergabung sama Abang juga kayak, wow film ini tuh sangat penting untuk dibicarakan gitu karena banyak sekali isu-isu yang di-tackle di film ini gitu kayak isu pendidikan, isu kekerasan di kalangan atau di dunia remaja gitu ataupun isu mungkin diskriminasi yang cycle-nya tuh nggak putus Mas sampai sekarang gitu. Jadi it's very hard tapi kita berusaha untuk do it justice. Soal pola asuh anak juga penting ya. Pola asuh anak juga penting. Betul. Nah, kalau di film ini turun berapa kilo nih berat badan? Iya, karena saya ada action sequence, ada action fighting scene di sini. Betul. Jadi saya sama tim V Action Design itu kita sebelum syuting kita sempat workshop sekitar sebulan sama anak-anak juga, sama Omara juga yang memerankan karakter Jeffrey. Omara keren. Omara Seglal ya. Jadi kami itu workshop sekitar hampir sebulan sampai 2 bulan lah gitu. Dan dari situ kayaknya berat badannya turun gitu karena nggak pernah, ini film action pertama saya yang banyak action sequence ya. Jadi Film action pertama kamu ini? film action pertama yang banyak fighting scene-nya gitu. Jadi lumayan latihannya tuh lumayan Cukup intens ya? cukup intens dan lumayan bikin saya turun berat badan. Tapi memang setelah saya nonton film ini ya, aftertaste-nya, ibaratnya aftertaste-nya tuh masih kerasa. Seperti sekarang masih gundah, mudah-mudahan nggak terjadi seperti ini. Kayak pengen ngobrol aja sih sebenarnya, kayak misalnya kalau Mas nonton sama teman atau sama keluarga, kayak aftertaste itu kayak selain kita dibikin mikir tuh kayak kita pengen bahas gitu kayak film itu tuh bla 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 gitu. Ini nggak mau spoiler ya buat yang belum nonton, tapi ya itu Mas aftertaste-nya. Pokoknya harus nonton deh ya. Biar kerasa gitu emosinya bercampur, deg-degannya,
Waduh, sampai pusing saya. Nah, tapi kalau setiap peran yang kamu jalani ya, dari film ke film, itu gimana sih switch-nya dalam mendalami peran tersebut? Atau jangan-jangan peran itu masuk ke kehidupan kamu sehari-hari? Kalau masuk ke peran kehidupan sehari-hari sih enggak ya. Sampai sekarang mungkin tidak pernah ada karena kalau misalnya di ilmu acting itu ada namanya method gitu. Kalau misalnya kita benar-benar intuit, kita method, kasihan orang-orang rumah atau orang-orang sekitar kita. Gitu. Kalau misalnya kita dapat peran yang sangat intens gitu atau sangat suspense gitu. Jadi nggak pernah sampai segitunya. Nggak pernah sampai segitunya gitu. Jadi benar-benar profesional dan saya juga sempat belajar juga sama beberapa acting coach gitu. Salah satunya Mas Rosa, Ruman Rosadi. Jadi udah diajarin nih bekal untuk on and off-nya gitu. Ketika masuk ke set, kita menjadi karakter, ketika keluar kita harus ingat, kita harus sadar bahwa kita adalah pribadi yang kayak Morgan gitu. Jadi jangan dibawa pulang ke rumah gitu. Karena nggak adil buat orang-orang di rumah. Tuh dengerin, pekerjaan jangan dibawa pulang ke rumah. Masalah di rumah juga jangan dibawa gitu ke sih, pekerjaan. diajarinnya gitu. Jadi ya diajarinnya switch-nya gitu. Oke, tapi kan kita mengenal Morgan dulu nih, Morgan Smash ya. Ya. Punya nama besar, Morgan Smash, sekarang menjadi seorang aktor. Bagaimana melihat diri kamu sekarang? Apakah memang menjadi seorang aktor ini adalah sebuah ambisi terpendam sejak dulu atau seperti apa? Tidak pernah memikirkan atau tidak pernah kepikiran juga akan misalnya menjadi aktor gitu karena saya dari kecil suka banget nonton itu aja. Jadi dari kecil tuh sangat suka nonton film. Walaupun aksesnya susah, saya lahir di Singkawang gitu. Jadi dulu tuh zaman saya kecil tuh Singkawang belum ada bioskop seperti sekarang gitu. Jadi nontonnya lewat DVD, lewat apa. Jadi karena saya suka nonton film, saya berandai-andai gitu kayak wah bisa nggak ya someday gitu melihat atau bisa berada di dunia film gitu. Dulu ada namanya Laserdisc, tahu nggak Laserdisc? Laserdisc ya. Tapi tidak pernah ngoyo Mas, tidak pernah ngoyo. Jadi ya udah emang udah jalannya ya puji Tuhan bisa ada di sini sampai detik ini gitu. Jalannya lancar ya, diberikan Puji jalan Tuhan, puji lancar Tuhan, ya. dari nyanyi, sekarang Dari nyanyi, sebagai ya. aktor. Pengen nyanyi lagi nggak? Sebenarnya dua-duanya seneng. Saya suka nyanyi, saya suka nonton film, saya suka ngulik gitu. Jadi kalau misalnya bisa dijalankan dua-duanya, ya amin. Tapi kalau untuk sekarang mungkin rezekinya masih di dunia film, ya udah jalanin aja gitu. Jalanin aja ya. Ya. Dan kamu katakan tumbuh besar di Singkawang. Tumbuh besar Singkawang ya. Sebagai keturunan Tionghoa, bagaimana kamu melihat budaya ini semakin diangkat di perfilman tanah air? Ya itu tadi, saya seneng, maksudnya kalau dulu kan kayak kalau kita nonton film tuh kayak representasi orang Tionghoa tuh dikit banget gitu. Ya, ya. Jadi saya berandai-andai punya impian kayak what if kalau misalnya saya bisa punya chance untuk merepresentasikan cerita-cerita dari teman-teman minoritas gitu seperti warga keturunan gitu. Dan akhirnya kesampaian di Pengepungan di Bukit Duri salah satunya. Tapi sebelumnya di Pernikahan Arwah. Pernikahan Arwah. Itu juga mengangkat budaya Tionghoa ya? Iya, terus dulu ada beberapa film Langnes. Tapi ya udah yang the latest one, this one Pengepungan di Bukit Duri karena isunya mungkin lebih berat ya, Ya. lebih berat, lebih berasa direpresentasikan gitu tentang trauma-trauma yang dihadapi oleh orang-orang minoritas. Iya. Gitu, terhadap masa lalu yang terjadi tapi seolah-olah dilupakan gitu aja gitu. Tidak pernah dibahas gitu. Bekerja dengan seorang Joko Anwar tuh gimana rasanya? Beban nggak? Sebenarnya ini salah satu impian yang menjadi kenyataan ya gitu kayak ketika saya dipanggil casting gitu untuk ikutan dalam project film ini saya sempat make sure sama manajer saya bener nggak sih saya di gitu ya? calling untuk audisi gitu untuk casting sama Nggak filmnya nyangka sama Abang gitu. sekali. Nggak nyangka sama sekali gitu kayak not in my wildest dreams gitu kayak nggak pernah kepikiran tapi akhirnya ketika saya akhirnya datang dan mendengar cerita Abang kalau dia pengen bikin film ini kayak saya excited banget dan ya menjawab pertanyaan ini salah satu impian yang terkabul. Wow. Impian yang tercapai gitu. Karena Abang itu ternyata selama ini Abang tuh sangat baik gitu. Kalau misalnya kita ketemu misalnya di event-event itu sangat baik, sangat ramah sekali. Tapi ternyata bekerja sama dengan Abang tuh kayak saya menemukan sisi Abang yang lain kayak he's very visioner sebagai director. Dia tahu apa yang dia mau bikin dan he's very smart, he's very genius. Tapi galak nggak? Dia lucu banget. Abang ya? tuh kayak sangat witty gitu. Terus Abang sangat
friendly, ramah banget gitu kayak sama kita tuh. Mungkin kalau misalnya lihat dari look mungkin agak-agak intimidatif ya abang ya. Tapi ternyata kalau setelah kenal, apalagi sudah bekerja sama dengan abang sangat very menyenangkan. Jadi untuk mencari chemistry-nya itu sangat mudah ya? Sangat menyenangkan. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan film Pengepungan di Bukit Duri. Dan juga kita akan singgung sedikit masalah pendidikan di Indonesia ya. Siap. Morgan. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Midnight Live! Kembali lagi di Midnight Live. Masih bersama dengan Morgan Oey di sini. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Morgan Oey. Apakah bisa dibilang film Pengepungan di Bukit Duri ini adalah menjadi peran terberat yang pernah kamu mainkan? Ya bisa dibilang begitu, selain dari karakter, mungkin isu film ini yang sangat berat ya buat saya gitu untuk saya tackle karena biasanya kan saya main film romcom, horor gitu. Kalau di sini tuh benar-benar isu yang di tackle tuh isu-isu sosial gitu, isu-isu tentang kekerasan dalam dunia remaja, pendidikan salah satunya, sama diskriminasi atau konflik horizontal gitu. Jadi ini film dengan dengan cerita yang berat dan juga karakter yang berat. Oke, tapi tentunya ini akan membentuk karakter kamu sebagai aktor ke depan lebih baik lagi Amin. ya pastinya ya. Amin. Yang jelas film itu bisa memotivasi perilaku orang, bahkan bisa jadi inspirasi kekerasan. Nah, apakah itu menjadi pertimbangan kamu dalam menerima sebuah peran khususnya di film ini? Sebenarnya pada saat menerima film Pengepungan di Bukit Duri ini saya agak deg-degan sebenarnya karena jujur mungkin seperti teman-teman minoritas yang lain ya, kayak kita tuh jarang untuk ngomong ataupun curhat quote-unquote di publik tentang apa yang sudah pernah kita alami gitu. Jadi ini merupakan salah satu big step buat saya gitu sebenarnya untuk terlibat dalam film ini karena ya itu tadi, ini sangat-sangat krusial sekali kan temanya, tapi saya percaya sama abang gitu. Dan kayaknya he's the right one to do it gitu. And he will do it justly gitu. Jadi saya percaya. Saya trust sama abang, jadi saya kayak seneng banget bisa kerja sama di film ini karena saya percaya di tangan abang film ini akan jadi something yang mungkin akan jadi timeless. Film ini akan memantik banyak diskusi gitu dan he is going to treat this one with respect. Ya, dan tentunya reaksi penonton sangat luar biasa ya. 700.000 plus penonton. Tapi saya juga penasaran sebenarnya di dunia film itu, dunia seni peran begitu ya. Ada nggak etika profesi yang harus dipatuhi dan sebagainya? Etika profesi misalnya harus patuh dengan senior. Oh ya, namanya kita Indonesia kan kita budayanya begitu ya. Jadi kayak misal kalau sama senior ya kita respect, kita hormat. Tapi basically selain kita melakukan semuanya dengan respectful, kita juga ya kalau bisa sama senior kita respect. Tapi kita juga sama junior kita ataupun sama orang-orang yang bekerja sama dengan misalnya saya di depan layar nih, kita juga harus kerja sama yang baik dengan orang di belakang layar gitu. Baru bisa berkesinambungan, menghasilkan karya yang baik. Dan menciptakan atmosfer yang mendukung. Kalau misalnya cuma pemain doang tapi nggak ada sutradara, nggak ada kru, nggak akan jadi film juga. Betul. Begitupun vice versa, kebalikannya gitu. Iya, betul. Begitu juga di sini ya. Iya. Semua harus kompak, semua terlibat. harus kompak, penonton mana suaranya? Mania. Bisa aja saya. Yang jelas dari film ini, saya juga melihat betapa pentingnya ya peran seorang guru. Termasuk juga pola asuh keluarga. Nah, ini apakah menjadi concern juga buat kamu? Apalagi kesejahteraan guru juga masih menjadi sorotan kan saat ini? Ya, selain sarana dan prasarana yang kayak kemarin sempat ada isu apa udah fix ya, kayak anggaran untuk pendidikan tidak menjadi prioritas lagi dalam APBN gitu. Oke. Jadi selain sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk guru, ketika guru dikasih tugas, guru itu kan seperti kayak orang tua kedua ya buat anak-anak gitu yang mungkin apalagi usia-usia krusial mereka untuk membentuk karakter. Karena saya percaya sekolah itu selain kita menimba ilmu, anak-anak juga bisa character building di sekolah gitu. Bisa belajar sosial, bisa belajar tentang tata krama gitu. Ketika guru mendapat beban yang sebegitu berat tapi haknya tidak sepadan,
itu kan kayak kasihan banget ya, apalagi tentang teman-teman kita guru-guru honorer yang banyak sekali viral ceritanya, yang jujur miris banget gitu. Jadi semoga dengan film ini gitu kita jadi lebih aware lagi sih sama isu ini, sehingga nantinya ada at least kalau misalnya belum ada solusi pun, at least kita talk about it, kita acknowledge the problem. Gitu. Iya, ya. Karena memang sepertinya sangat susah menjadi guru itu ya. Iya. Sangat sulit, apalagi film ini menggambarkan seorang guru ini harus berhadapan dengan anak-anak nakal gitu ya. Bener. Nah, ini kalau saya berkaca ke zaman dulu ya, zaman saya ya, di mana guru bisa misalnya lempar penghapus papan tulis. Wah. Bisa menggampar murid. Nah, itu sebenarnya itu masih relevan gimana ya? ya? Masih relevan nggak dengan kondisi saat ini? Kalau untuk kondisi saat ini mungkin ya saya juga pernah ngalamin ya waktu saya masih, ya namanya kita juga masih tumbuh kembang gitu. Guru tuh agak killer gitu emang. Iya. Tapi menurut saya zaman saya dulu tuh emang zaman kita dulu tuh kayak itu bikin kita tuh jadi respect nggak sih? Jadi respect. Jadi lebih tough juga sih. Jadi lebih tough juga gitu loh dari. Tapi mungkin karena perkembangan teknologi sekarang ya, yang apa-apa sekarang bisa diviralin gitu. Jadi ya serba salah sih sebenarnya. Tapi balik lagi sebenarnya poin pentingnya itu sebenarnya sarana dan prasarananya yang harus hak-hak guru ini yang harus dipenuhi secara manusiawi. Gitu. Betul. Baru mereka bisa mengajar dengan tulus ikhlas. Iya, karena ini akan berhubungan langsung dengan generasi kita ke depan kan. Apalagi Indonesia Emas, ya 2045. Amin. Semoga terwujud ya. Nah, kita bicara lagi soal pengepungan di Bukit Duri ini. Artinya dengan proses kamu tumbuh di Singkawang, seberapa relate ini dengan peran Edwin? Kalau misalnya dibilang relate sih, saya paham betul dengan emotional state-nya Edwin ya, karena kami sama-sama warga keturunan, sama-sama minoritas, sama-sama mengalami intergenerational trauma. Bedanya mungkin Edwin ngalamin langsung, saya tidak. Karena saya tumbuh di kota Singkawang, yang merupakan salah satu kota paling toleransi di Indonesia. Jadi waktu kecil tuh saya tidak terlalu merasakan adanya rasisme, diskriminasi secara langsung gitu. Karena kita hidup berbarengan, ada suku Dayak, ada suku Melayu, ada suku Cina. Gitu. Tapi balik lagi, trauma yang disebabkan karena satu atau dua peristiwa di masa lampau itu tuh menjadi satu ketakutan atau satu trauma yang base-nya tuh nationwide gitu. Even saya di Singkawang tapi saya merasakan, maksudnya ternyata ada yang kayak gini ya, kayak di pemberitaan di TV dan di radio, itu yang mungkin saya bisa relate sama Edwin walaupun saya tidak pernah merasakan secara langsung, tapi saya bisa merasakan trauma yang dia rasakan gitu. Ketika dia harus berhadapan langsung dengan kejadian itu, ketika pada saat dia sudah 17 tahun kemudian, ini nggak spoiler ya, dia juga harus, mungkin kalau orang-orang yang mengalami trauma PTSD pasti ya semua by riset gitu. Saya juga sempat riset sama abang gitu. Relevansi karakter Edwin gitu gimana supaya kita bisa bikin arc-nya yang jalan gitu, ada motivational atau karakternya yang bisa bikin dia tuh believable di film gitu. Ya itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang relate. Tapi memang dapat banget sih karakternya. Terima kasih. Itu perlu perlu pendalaman dan sebagainya itu gimana sih? Saya kebetulan tidak terlalu paham ya soal. Ya ini menarik. Jadi setiap syuting Abang, khususnya di film ini ya, Abang juga ngelakuin di film-film sebelumnya juga. Abang tuh selalu ngasih kita tuh karakter sheet, karakter background, dari sejak karakter lahir, dari kecil, sekolah di mana, tumbuh di lingkungan seperti apa, di lingkungan sosial seperti apa, di keluarga seperti apa, sampai akhirnya masuk ke periode film yang ditayangin di layar lebar. Gitu. Jadi benar-benar kayak let's say contohnya Edwin, ya udah saya tahu dia sekolah di mana, SD lahir tanggal berapa. Kondisi keluarga dia sebelum ada kejadian yang traumatik itu seperti apa, sampai akhirnya dia mengalami traumatik, sampai akhirnya dia tumbuh besar, sampai akhirnya dia masuk ke periode film, jadi guru, pengganti. Itu tuh lengkap banget gitu. Jadi karakter sheet ini sangat-sangat membantu kami, para aktor ini, untuk bisa memahami karakter-karakter ini sehingga decision, let's say contohnya Edwin, sehingga keputusan-keputusan yang Edwin ambil tuh terasa sangat make sense, terasa sangat manusiawi gitu. Karena terasa natural sekali. Terasa natural karena abang sudah memberikan
bahannya, kita tinggal ngulik. Dan yang pastinya Abang sangat terbuka sama kami para aktor untuk bisa diskusi. Oke. Terakhir nih, saya juga kaget. Ayam. Maaf, refleks. Ayam. Refleks. Udah dateng aja nih biang kerok. Kenapa? Kalau menurut Morgan nih, kalau lihat murid biang kerok kayak saya harus diapain nih? Sebagai Bapak Edwin ya. Sebagai Bapak Edwin ya? Iya. Diapain ya? Di absen dulu kali ya, di absen ya. Di absen dulu. Ya saya juga bingung lah ada kamu di sini. Terakhir, Morgan, singkat saja ya. Ya. Apa yang menjadi concern kamu terhadap industri kreatif khususnya film saat ini dan harapan kamu ke depan? Penting tuh. Harapan film Indonesia tuh lagi dalam periode emasnya gitu, karena jumlah penonton yang luar biasa banyak gitu. Dan semoga kedepannya banyak genre yang semakin variatif. Oke. Gitu. Oke. Seperti Pengepungan di Bukit Duri. Ya, oke kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Tonton. Pengepungan di Bukit Duri dan itulah tadi perbincangan kami dengan Morgan Oey. Thank you. Morgan, terima kasih sekali lagi sudah hadir Thank you. di Midnight Live. Thank you, man. Ini kembarannya ya? Ya, 11.13. 11.13 ya. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.